Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi hari ini dengan Bu Dinda. Kita akan belajar materi kemuhamadiyahan, masih melanjutkan materi yang kemarin ya. Kemarin kita belajar sudah tentang struktur pimpinan Muhammadiyah. Nah, hari ini ada beberapa yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu unsur pembantu pimpinan, yang kedua ada anggota Muhammadiyah, dan yang ketiga ada pengelolaan keuangan dan kekayaan Muhammadiyah. Sebelumnya silakan anak-anak buka dulu bukunya di halaman 10. Kita akan belajar materi halaman 10 dan 11 hari ini. Silakan dibuka dulu ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang struktur Muhammadiyah dari pimpinan pusat sampai dengan pimpinan ranting. Di dalam tubuh pimpinan Muhammadiyah, baik dari pusat sampai ranting, ada yang namanya BPH atau Badan Pimpinan Harian. Siapa saja BPH itu? BPH terdiri dari ketua umum. Kadang ada yang wakil, ada wakilnya, ada yang tidak, ada sekretaris dan ada bendahara. Itu adalah bagian dari BPH. Lalu ada badan yang membantu pekerjaan BPH. Yang pertama yaitu majelis. Majelis merupakan badan atau unsur yang membantu pimpinan harian atau BPH untuk menjalankan tugas pokoknya. Majelis ini bisa muncul atau bisa diadakan dari mulai pimpinan pusat sampai dengan pimpinan cabang. Jadi pimpinan pusat misalkan punya majelis dikdasmen, punya majelis ekonomi. Lalu pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang itu boleh mengikuti sesuai dengan kebutuhan di wilayahnya masing-masing. Itu adalah majelis. Lalu unsur pembantu yang kedua yaitu lembaga. Lembaga ini adalah unsur pembantu pimpinan harian tapi untuk menjalankan tugas pendukung. Jadi kalau majelis tadi menjalankan tugas pokok, kalau lembaga itu menjalankan tugas pendukung. Lalu bedanya apa lagi? Untuk lembaga itu hanya tersedia di pimpinan pusat, di puncak pimpinan yang ada di pimpinan pusat. Tapi ketika pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang mungkin mau membuat lembaga, itu boleh asalkan dengan persetujuan pimpinan yang ada di atasnya. Misalkan pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur ingin membuat lembaga, maka dia perlu izin kepada pimpinan pusat. Atau pimpinan daerah nih, dia ingin membuat lembaga, maka perlu dulu izin kepada pimpinan wilayah, pimpinan yang ada di atasnya. Sedangkan pembuatan majelis tidak perlu izin. Kalau pembuatan lembaga itu perlu izin. Lalu apa contohnya lembaga? Ada banyak sekali lembaga yang ada di Muhammadiyah. Salah satu contohnya adalah LSBU. Apa itu? LSBU, Lembaga Seni Budaya dan Olahraga. Contoh program yang sudah dilaksanakan oleh LSBU adalah pembuatan film Muhammadiyah. Salah satu contohnya adalah film Nyai Ahmad Dahlan, film Sang Pencerah, film Meniti 21 Hari, menceritakan tentang perjuangan A.R. Fahrudin dan lain sebagainya. Itu adalah LSBU. Ada lagi juga Lembaga Zakat dan Infak, Lazismu. Itu juga merupakan lembaga dari Muhammadiyah. Nah, itu adalah dua unsur pembantu pekerjaan dari pimpinan harian. Selanjutnya kita akan bahas tentang anggota. Anggota dalam Muhammadiyah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama anggota biasa, yang kedua anggota luar biasa, dan yang ketiga ada anggota keistimewaan atau anggota kehormatan. Bedanya apa? Untuk anggota biasa adalah mereka yang warga negara Indonesia dan mereka yang beragama Islam. Maka mereka dianggap sebagai anggota biasa. Lalu yang kedua ada anggota luar biasa, yaitu mereka yang berwarga negara asing dan beragama Islam. Misalkan orang Australia, orang Malaysia, orang Singapura mau menjadi warga Muhammadiyah, mau menjadi anggota Muhammadiyah, tapi dia warga negara asing, maka dia termasuk dalam anggota luar biasa. Yang ketiga ada anggota kehormatan, yaitu mereka yang berjasa atau memiliki andil dalam kemajuan di Muhammadiyah. Lalu syarat untuk menjadi Muhammadiyah
syarat untuk menjadi anggota Muhammadiyah apa? Tadi kan kita semua warga negara Indonesia, kita semua beragama Islam. Terus apakah itu cukup untuk menjadi anggota Muhammadiyah? Coba kita baca ya di sini. Syarat menjadi anggota Muhammadiyah adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam. Lalu bisa laki-laki, bisa perempuan yang usianya minimal 17 tahun. Atau misalkan usia di bawah 17 tahun, 16 tahun, 15 tahun, tapi dia sudah menikah, maka dia boleh menjadi anggota Muhammadiyah, boleh mendaftar. Selanjutnya, menyetujui maksud dan tujuan Muhammadiyah. Yang keempat, bersedia mendukung dan melaksanakan usaha-usaha Muhammadiyah. Dan yang kelima yaitu mendaftarkan diri. Jadi kalau semua syarat yang tadi sudah terpenuhi tidak mendaftarkan diri, maka tidak dianggap sebagai anggota Muhammadiyah. Jadi setelah mendaftarkan diri juga diharapkan untuk bisa membayarkan uang pangkal. Nah, tadi itu adalah syaratnya. Selanjutnya apa? Kalau kita sudah menjadi anggota Muhammadiyah, maka ada yang namanya hak dan kewajiban. Seperti yang sudah kita pelajari di PPKN kemarin ya, tentang hak dan kewajiban yang melekat pada diri kita dan yang harus kita kerjakan untuk orang lain. Kita baca bersama. Untuk hak sebagai anggota Muhammadiyah yaitu menyatakan pendapat di dalam maupun di luar permusyawaratan. Yang kedua, memilih dan dipilih di dalam permusyawaratan. Jadi kita misalkan ketika pemilihan ketua, kalau kita sudah menjadi anggota Muhammadiyah, kita boleh mencalonkan diri ataupun dicalonkan untuk dipilih dan memilih saat adanya pemilihan. Selanjutnya ada anggota luar biasa dan anggota kehormatan mempunyai hak menyatakan pendapat. Yang keempat, taat menjalankan ajaran Islam. Itu adalah hak yang melekat pada diri kita ketika kita menjadi anggota Muhammadiyah. Lalu ketika sudah ada hak yang terpenuhi, ada juga kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban yang harus dipenuhi yang pertama, menjaga nama baik dan setia kepada Muhammadiyah serta perjuangannya. Kedua, berpegang teguh kepada kepribadian serta keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Tiga, taat pada peraturan Muhammadiyah, keputusan musyawarah dan kebijakan pimpinan pusat. Jadi misalkan pimpinan pusat sudah menyatakan suatu kebijakan, maka yang di pimpinan wilayah sampai pimpinan ranting sampai anggota biasa itu wajib taat dan patuh pada kebijakan yang sudah diputuskan. Misalkan yang rutin nih diputuskan tanggal 1 Syawal saatnya Idul Fitri, itu biasanya antara Muhammadiyah dengan pemerintah agak berbeda karena punya cara hitung yang berbeda. Ketika terjadi perbedaan hari Lebaran, maka kita sebagai anggota Muhammadiyah, sebagai warga Muhammadiyah punya kewajiban untuk taat dan patuh pada keputusan yang sudah diputuskan oleh pimpinan pusat. Atau saat pandemi seperti ini, kemarin pimpinan pusat sudah membuat maklumat bahwa warga Muhammadiyah harus taat dan patuh pada peraturan pemerintah. Seperti apa? Melaksanakan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan dan pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak. Sekarang Bu Dinda nggak pakai masker karena masih menjelaskan, dan di ruangan ini hanya ada Bu Dinda sendiri. Tapi ketika bersama dengan orang lain, maka tetap harus pakai masker dan jaga jarak serta rajin cuci tangan. Seperti itu. Selanjutnya, ada mendukung dan mengindahkan kepentingan Muhammadiyah serta melaksanakan usahanya. Lalu membayar iuran anggota dan membayar infak. Itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan ketika sudah menjadi anggota Muhammadiyah. Selanjutnya yang ketiga, pembahasan yang terakhir hari ini adalah tentang pengelolaan keuangan dan kekayaan. Jadi Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan yang besar, salah satu organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia, itu punya keuangan dan kekayaan yang banyak, yang tidak sedikit jumlahnya. Jadi perlu dikelola. Lalu yang mencakup di keuangan dan kekayaan Muhammadiyah apa saja? Adalah semua harta benda, jadi tidak hanya harta ya, tapi juga benda. Jadi kebendaan misalkan inventaris mobil, inventaris gedung, inventaris perlengkapan itu juga termasuk dalam kekayaan Muhammadiyah.
Semua harta benda yang diperoleh dari sumber yang sah dan halal serta digunakan untuk kepentingan pelaksanaan amal usaha, program dan kegiatan Muhammadiyah. Jadi yang di atas namakan Muhammadiyah itu masuk ke dalam keuangan dan kekayaan Muhammadiyah. Lalu sumbernya dari mana saja? Yang pertama dari uang pangkal, iuran dan bantuan. Uang pangkal dan uang iuran ini dibayarkan oleh anggota Muhammadiyah. Sedangkan bantuan itu bisa berasal dari swasta maupun dari pemerintah. Lalu ada hasil hak milik Muhammadiyah, ada zakat, infak, sedekah, wakaf, wasiat dan hibah. Biasanya ini disalurkan lewat lembaga zakatnya Muhammadiyah yaitu Lazismu. Ada juga usaha-usaha perekonomian Muhammadiyah. Nah, di berbagai pimpinan daerah Muhammadiyah sekarang sudah banyak yang punya usaha perekonomian. Contohnya punya penyulingan air mineral, punya usaha catering, punya usaha snack. Karena itu membawa nama Muhammadiyah, mengatasnamakan Muhammadiyah, maka keuntungannya itu masuk ke Muhammadiyah, tidak masuk ke kantong pribadi. Yang terakhir ada sumber-sumber yang lain. Jadi selain dari 4 sumber yang sudah tadi disebutkan, bisa juga sumber-sumbernya berasal dari yang lain. Gitu. Nah, kekayaan dan keuangan Muhammadiyah ini tidak hanya yang dimiliki oleh Muhammadiyah, tapi juga dimiliki oleh ortum atau organisasi otonom seperti Aisyah, Nasyiatul Aisyah atau NA, Pemuda Muhammadiyah, IPM, IMM, Tapak Suci, HW, itu masuk ke dalam perhitungan dari keuangan dan kekayaan Muhammadiyah. Nah, seperti itu untuk pembahasan hari ini. Silahkan bisa dibaca lagi bukunya. Kalau sudah melihat video ini sudah selesai, bukunya sudah dibaca kembali, silahkan dikerjakan latihan soal di bagian halaman 14, bagian uji kompetensi, halaman 14 sampai dengan halaman 16. Nomor 1 sampai nomor 25. Silakan dikerjakan di buku tugas, ditulis saja jawabannya. Kalau sudah dikerjakan, seperti biasa silakan dikirim lewat Google Classroom. Sekian pelajaran kemuhammadiyahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.